Ini bagian ilmu yang penting ibu-ibu, sampai-sampai Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan al-ilmu salasah. Ilmu agama itu ada 3. Makanya kalau bapak ibu menguasai 3 ini mantap ini. Ya, al-ilmu salasah, ilmu itu 3. Yang pertama al-ilmu alladzi yata'allaqu billah. Ilmu yang terkait dengan Allah, ma'rifatullah, paham asma'nya, paham sifatnya, hakikat Allah, Masya Allah, tentang ma'rifatullah. Yang mudah-mudahan ketika orang memahami tentang Allah ini, ma'rifatullah, mengantarkan dirinya supaya bisa hidup itu hanya karena Allah. Ini harapannya, bukan hanya teori ibu-ibu, tapi betul-betul orang itu ketika hidupnya itu bisa hidup bersama Allah. Tidak melihat sesuatu kecuali hal itu bisa mengingatkan dia akan Allah. Seorang istri melihat suaminya mengingatkan akan Allah. Ya, melihat anaknya ingat Allah. Segala sesuatu yang dia lihat mengingatkan dirinya akan Allah. Ini pertama. Al-ilmu alladzi yata'allaqu billah. Yang kedua, ilmu yang kedua adalah al-ilmu alladzi yata'allaqu bil halal wal haram, bil amri wan nahyi. Yang kedua adalah ilmu yang terkait dengan perintah dan larangan, yang terkait dengan halal dan haram. Ini juga penting Bapak Ibu, karena hidup kita, prinsip sebagai orang yang bertakwa adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kita membaca Al-Quran, Alkitab ini bukan hanya sekedar kita membaguskan suara kita Bapak Ibu, tapi bacaan dengan tadabbur sampai kita memahami mana yang halal, mana yang haram. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah itu menyampaikan bahwasanya Allah akan mengangkat satu kaum dengan kitab ini, Al-Quran. Siapa mereka? Orang-orang yang membaca kitab yatlunahu haqqa tilawatih, orang-orang yang membaca kitab dengan semestinya. Ibnu Mas'ud mengatakan dengan semestinya apa? Mencakup 2 hal. Meluruskan bacaannya, sifat hurufnya, makhraj hurufnya. Yang kedua adalah mengamalkan ayat-ayatnya. Ini yang berat. Ini yang berat. Makanya kaum ahli kitab itu dicela. Walaupun mereka membaca kitab Taurat, tapi bacaan mereka disebut sebagai amani. Apa amani, Bapak Ibu? Dalam Al-Quran, amani itu angan-angan. Para ulama mengatakan maksudnya adalah mujarradul qiraah, yaitu hanya sekedar membaca. Makanya Allah juga akan merendahkan satu kaum dengan Al-Quran itu sendiri. Makanya di sini ibu-ibu PR kita memang. Ya, jadi dalam mempelajari Al-Quran tidak hanya sebatas kita membacanya, memperindah bacaan kita, memperdalam tajwidnya, tapi lebih daripada itu bagaimana kita memahami apa yang halal, apa yang haram di dalam Al-Quran, mana perintahnya, mana larangannya. Ini sebagai tantangan. Kalau hari ini kita adakan lomba baca Al-Quran, orang pada mendukung semua, bahkan orang kafir mendukung itu. Hadiahnya berapa? Kita sokongan gitu. Tapi kalau kemudian kita tampilkan tadabbur Al-Quran, perintah dan larangannya, ini haram, ini halal, ini hukum Allah, ini hukum, bukan hukum Allah, menyelisih hukum Allah, wah itu orang marah itu. Wah ini radikal, kan gitu kan. Ini jadi masalah. Makanya jelas, apa-apa yang disampaikan Nabi nampak betul hari ini. Ada sebagian kaum yang Allah tinggikan dengan Al-Quran derajatnya. Ada orang-orang yang direndahkan oleh Allah dengan Al-Quran. Hafal Al-Quran, lancar lisan baca Al-Quran, namun tidak tunduk kepada Allah. Makanya kalau kita itu sholat, rukuk dan sujud kita itu bukan hanya kepala kita, tapi ketundukan hati kita terhadap aturan Allah itu penting. Betapa banyak orang yang tunduk kepalanya, rukuk dan sujud sampai hitam jidatnya, namun hatinya tidak pernah tunduk terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika disodorkan aturan Allah, paling anti itu. Banyak orang ngaku Islam tapi paling anti dengan Islam. Ini bahaya. Makanya terhadap orang-orang yang berusaha untuk menegakkan hukum-hukum Allah, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, dianggap sebagai radikal, ekstremis dan lain sebagainya. Dianggap sebagai intoleran, tidak toleransi. Jadi definisi tidak toleran itu gampang, yang penting tidak sependapat dengan saya, itu intoleran. Itu hari ini seperti itu. Maka umat Islam betul-betul harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah, pemahaman para sahabat. Karena dengan ini mereka bisa mulia. Mereka bisa sebagai umat ahlu sunnah terbaik. Rasulullah dan para sahabatnya, maka kemenangan ada pada mereka. Jika kita menginginkan kemuliaan Islam, kemuliaan kaum muslimin hari ini, maka hendaknya kita mengikuti metodologi jalan mereka, orang-orang yang sudah meraih kemuliaan di awal-awal munculnya Islam ini. Tidak perlu kita khawatir Bapak Ibu, karena tidak ada keburukan bagi kita. Artinya 2 kebaikan, artinya kemuliaan atau kita mati dengan dalam keadaan mulia. Artinya yang paling penting saat ini bagaimana kita memahami agama kita dengan baik, mana yang halal, mana yang haram. Kemudian yang ketiga, al-ilmu alladhi yata'allaqu ma yakunu ba'dal maut, ilmu yang terkait dengan peristiwa-peristiwa setelah kematian seseorang. 3 hal. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian,
Kalau kita menguasai tiga ini, mantap ini. Ilmu tentang Allah, kita pahami asma'nya, sifatnya, dalilnya seperti apa, bagaimana bisa ya menjadi ruh yang betul-betul kuat dalam hati kita, sehingga semangat kita semangat asma'ul husna. Allah wal basir, Allah Maha melihat, maka dimanapun kita tidak akan melaksanakan maksiat karena kita yakin Allah melihat walaupun tidak ada yang melihat. Makanya untuk menangani orang-orang berbuat maksiat memang ada dua, Bapak Ibu. Kedua, keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat Allah Maha melihat. Maka orang-orang yang suka korupsi ini masalahnya bisa jadi keyakinan nggak kuat itu. Atau kedua adalah dengan hukum yang memberikan efek. Ya kalau hukumnya cuma 1 tahun gitu kan, 1 tahun dipotong 2 tahun malah ini bahaya kan gitu. Hukumnya 1 tahun dipotong 2 tahun. Ya. Jadi ada hukuman yang kemudian menjadikan orang jera. Makanya Islam itu hukum-hukumnya hadir dari Allah. Walaupun sebagian orang yang tidak mengkaji Islam mungkin melihat hukum Islam itu, hukum Islam kok keras dan sebagainya, orang zina yang sudah menikah dirajam sampai meninggal kok kejam gitu kan. Tapi ini memiliki efek jera yang luar biasa. Ya, kita tuh mengalami banyak masalah ibu-ibu. Sampai kalau kita bicara tentang masalah perzinahan, definisi zina itu aja berbeda dengan Islam. Kalau Islam itu orang mau suka atau sesama suka atau bagaimana zina gitu. Kalau hari ini orang yang suka sama suka tidak mengganggu rumah tangga orang lain, tidak mengganggu hak orang lain, ya enggak jadi masalah. Ya, itu pertama, poin pertama, definisi zina itu sudah berbeda. Kedua, hukum yang diterapkan jadi masalah. Makanya mulia Islam itu sampai orang Islam mau kembali kepada agamanya. Hatta tarji'u ila dinikum. Dalam hadis yang cukup panjang, Rasulullah mengabarkan bahwasanya kalau umat Islam itu sudah tenggelam dengan ribanya, asik dengan dunianya, nggak peduli riba apa, yang penting rumahnya mewah, kendaraannya bagus, nggak peduli. Ya. Kemudian apa? Sibuk dengan cocok tanamnya, peternakannya, meninggalkan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan timpakan dzullan, kehinaan. Jumlahnya banyak. Dalam hadis yang lain seperti buih di lautan, seperti buih di air bah. Ya. Tidak ada yang takut. Dan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kehinaannya, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kita kembali kepada agama kita. Lah kita kan kalau orang tanya, "Loh Ustaz, sementara ini di mana?" Memang di luar agama. Tidak itu maksudnya. Kalau kita di luar maka kita kembali, kalau kita sudah di dalam maka kita amalkan apa-apa yang kita tinggalkan. Maka kenalah apa yang halal, apa yang haram, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, ini penting sekali. Jadi 3 hal ini penting Bapak Ibu. 3 ilmu yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah.